Shalom sidang jemaat yang diberkati Tuhan, kembali lagi kita berjumpa dalam program Sarapan Rohani Gereja Galangningang Abian Basih. Sebelum kita melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan sebagai dasar dari kegiatan kita pada hari ini. Namun sebelumnya saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur atas perlindungan Tuhan yang Tuhan masih nyatakan di dalam kehidupan kami. Dari semalam yang telah berlalu Tuhan, sehingga pada pagi hari ini kami masih dapat merasakan kasih dan setia Tuhan. Kami pada pagi hari ini dapat bangun dengan tubuh yang sehat dan selamat oleh karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami jemaat Tuhan akan melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini. Namun sebelumnya Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan suara kebenaran firman Tuhan. Diberkatilah kami jemaat Tuhan yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Terima kasih Bapa di surga, persiapkan hati kami, persiapkan pikiran kami untuk mendengarkan suara-Mu. Bapa di surga, kami mohon ampun pada saat ini, kiranya Tuhan selalu menyucikan dan memberikan pengampunan-Mu atas kami, atas setiap dosa yang telah kami lakukan melawan kehendak Tuhan, sehingga kami selalu layak untuk menghampiri tahta-Mu yang kudus. Dan juga pada saat ini kami layak untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan mendengarkan dua firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang pertama diambil dari kitab Yesaya 60 ayat 10. Beginilah firman Tuhan. Dalam murkaku aku telah menghajar engkau, namun aku telah berkenan untuk mengasihani engkau. Pembacaan kita yang kedua diambil dari kitab Kolose 2 ayat 13 sampai 14. Beginilah firman Tuhan. Allah mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul dihajar untuk makin mengenal. Sekali lagi, dihajar untuk makin mengenal. Apabila kita mendengar kata hajaran, sudah barang tentu yang tergambar di dalam benak dan pikiran kita yaitu suatu pukulan secara bertubi-tubi sebagai bentuk kekesalan dan amarah. Seringkali tindakan menghajar adalah bentuk rasa benci dan kemarahan dari seseorang. Namun ada versi yang berbeda mengenai hajaran di dalam kehidupan kekristenan. Sidang jemaat yang diberkati Tuhan, hajaran yang dilakukan Tuhan terhadap anak-anaknya seperti yang Yesaya tuliskan bukanlah karena Ia tidak mengasihi kita, tetapi justru sebaliknya ini adalah bagian dari kasih-Nya. Tuhan menghajar kita bukanlah untuk melampiaskan amarah dan kebenciannya kepada kita, tetapi dengan maksud dan tujuan supaya kita memiliki kehidupan yang berkualitas, kehidupan yang bermanfaat bagi sesama. Tuhan menghajar kita dengan tujuan untuk memulihkan dan kebaikan kita. Dengan kasih-Nya yang besar, Ia rela menebus dosa-dosa kita dan melayakkan kita terus menerima kasih yang sempurna itu, sekalipun kita masih sulit terbebas dari belenggu dosa. Saudaraku yang diberkati Tuhan, emas murni selalu dihasilkan dari pemurnian dalam api yang memakan waktu cukup lama sampai semua kotoran dan ketidakmurnian yang terkandung di dalam logam itu terbakar habis. Hajaran Tuhan terhadap anak-anaknya hanyalah untuk memurnikan kita dan menyadarkan bahwa dinamika hidup yang menghiasi proses kita tiap-tiap harinya agar menghasilkan kedewasaan iman. Dari sakit penyakit, kita mengenalnya sebagai dokter dan penyembuh.
Dari kemalangan kita mengenalnya sebagai Bapa yang baik. Dari ketidakadilan kita mengenalnya sebagai pembela kita. Dari duka cita mengajarkan kita mengenalnya sebagai penghibur. Serta badai hidup mengajarkan kita mengenalnya sebagai gunung batu pertahanan kita. Hajarannya membuat kita semakin mengenal dan mengandalkan Tuhan dalam iman. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini, dan kiranya senantiasa Tuhan Yesus memberkati sidang jemaat sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, pada pagi hari ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan kiranya senantiasa firman Tuhan ditaburkan di tanah yang subur dan dapat bertumbuh sehingga dapat menghasilkan buah. Dan kami berdoa kiranya senantiasa jemaat Tuhan dapat selalu memberikan kesaksian yang hidup bagi sesama kami. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa bagi jemaat Tuhan pada pagi hari ini yang akan memulaikan aktivitas sepanjang hari ini. Tuhan, apa yang jemaat Tuhan lakukan pada hari ini, sepanjang hari ini, Tuhan memberkati, Tuhan buka jalan, dan Tuhan buat berhasil di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, dan biarlah senantiasa kami selalu melakukan kegiatan kami, selalu berada pada jalur-Mu Tuhan, jalur yang benar di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Inilah kami jemaat Tuhan yang berseru pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini, dan tentunya sidang jemaat sekalian, selamat melakukan aktivitas panjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.